Syiah sangat hati-hati. Kenapa? Karena menganggap semua ahlu sunnah wal jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai ahlu sunnah wal jamaah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia ahlu sunnah wal jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara ahlu sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Sunni sama Syiah sama-sama sesat. Kenapa sama-sama sesat? Apa argumentasinya? Ya sebentar. Ada. Dengarin dulu sama argumentasi saya kan gitu ya. Harap cukup dengar saya. Dengar dulu argumentasi saya. Saya di awal tadi kan mengatakan perbedaan Sunni Syiah itulah perbedaan interpretasi, bahwa semua keyakinan Syiah itu ada di dalam referensi ahlus sunnah. Seperti misalnya tentang imam, 12 imam. Nanti saya jawab tentang murtadnya sahabat sekaligus ya Ibu ya. Tentang murtadnya sahabat. Semuanya itu ada di dalam referensi ahlus sunnah. Nah, kalau misalnya Syiah meyakini 12 imam, ya, karena keyakinan itu juga ada di dalam tadi saya bacakan yang kemudian dia dikomentari oleh Ustadz Idrus Ramli. Itu kemudian beliau bantah, penafsirannya bukan seperti itu. Artinya berarti terjadinya apa di situ? Terjadi perbedaan tafsir, perbedaan interpretasi. Nah, kalau Syiah meyakini menginterpretasikan hadis 12 khalifah, 12 imam, 12 khalifah itu yang 12 imam yang diyakini itu dianggap sebagai sesat, maka Sunni juga sesat. Karena apa? Karena keyakinan Syiah itu ada di dalam referensi Sunni. Karena itu sesama kelompok sesat jangan dilarang saling menyesatkan. Pertanyaan pertama, apakah kelompok Syiah dan kelompok Sufi memiliki pokok akidah yang sama, di mana kedua kelompok tersebut sama-sama suka beribadah di kuburan dan sama-sama suka menyanyi dan berjoget ketika beribadah? Ya, sekarang hal-hal yang aneh-aneh seperti itu sulit ditutupi ya, karena orang-orang merekam, didokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti yang disebut oleh penanya ini itu sudah bisa dilihat di mana-mana, kelihatan. Tapi beda ya antara Syiah dan Sufi. Ada sudut-sudut kesamaan memang pada sebagian hal, di pembahasan akidah, di pembahasan ibadah. Ya, ada beberapa sudut kesamaan. Karena itu ada sebagian yang menulis hubungan-hubungan antara Syiah dan Sufi di dalam hal tersebut. Tetapi kalau kelompok Syiah ini oleh kebanyakan ulama, dia tidak dimasukkan di dalam kelompok-kelompok Islam. Dia dimasukkan sebagai sebuah kelompok di luar dari agama Islam, karena ajarannya memang itu adalah perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan dasar agama. Berbeda dengan kelompok Sufi itu dimasukkan dalam kelompok Islam, walaupun ada hal-hal yang diperhitungkan, maka itu di dalam masalah-masalah yang sangat besar, yang terkait dengan masalah kesyirikan, terkait dengan masalah-masalah yang dimaklumi. Baik, jadi itu perbedaan secara umum, dan kita semua mengetahui bahwa yang namanya penyimpangan dari jalan yang lurus itu akan kelihatan berasal dari manapun, akan kelihatan. Karena alhamdulillah agama kita ini lengkap, tuntunan kita jelas, dan warisan Nabi SAW itu selalu terpelihara. Jadi siapapun yang ingin merubahnya, memasukkan tambahan, melenceng dari agama Nabi SAW, maka itu pasti akan kelihatan. Baik.